Oke, selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat pagi untuk kelas 11 MIPA 4, 11 MIPA 5, dan 11 MIPA 6. Nah, di minggu ini, ya, di bulan ini, kita akan lanjutkan materi ke bab berikutnya, limit fungsi aljabar. Ya, nanti limit fungsi aljabar ini bersebelahan dengan limit yang trigonometri, biasanya di peminatan itu ya. Nah, ini kita di matematika wajib, limit fungsi aljabar. Mari kita lihat tampilan slide ini ya. Pertemuan kali ini konsep limit ya, sederhana dulu. Dan jangan lupa, minimal ini lembar kerjanya ada, nanti buat latihan soal di sini. Jangan lupa dicek juga video yang tadi saya share jam 8 kurang tersebut, video YouTube untuk review jawaban 12 ulangan harian anak ya. Jadi kalau kalian betul semua, dilihat nomor orek-oreknya, jadi 100 untuk ulangan harian. Jadi kalau sudah salah gitu ya, ya artinya remedial gitu ya. Jadi kalian bisa sub-assessment ya, menilai sendiri gitu. Berapa sih saya dapat gitu, karena nilainya saya masih pegang, tidak saya buka. Ya, jadi kalau ada permintaan banyak, saya buka secara umum. Oke, pelajaran kita untuk kali ini ya, seperti biasa kita mengawali dengan konsep terlebih dahulu. Nah, konsep limit ya, konsep limit dari limit fungsi aljabar. Nah, KD ini yang kita gunakan adalah KD 3.5 ya, KD 3.5. Kalau kalian perhatikan KD 3.5 itu seperti yang tertampil di slide ini adalah menjelaskan limit fungsi aljabar gitu ya. Yang mana KD 3.5 ini berpasangan dengan KD 4.5 yang nanti berhubungan dengan menyelesaikan soal-soalnya ya. Jadi ini KD, biar kalian tahu ya, ini KD pengetahuan namanya. Nah, yang ini nanti keterampilan kalian minimal ya, ini keterampilan minimal yang harus dipenuhi. Gitu. Jadi ini dasar kita untuk menghabisi materi ini. Kalian bisa baca dulu pelan-pelan, ada fungsinya, rasional, intuitif, dan sifat-sifatnya, dan eksistensi. Nah, jadi mungkin kalimat yang baru ini yang istilahnya adalah eksistensi. Jadi limit ini unik, nak. Tidak setiap fungsi itu ada eksisnya. Jadi ada limit yang ada dan juga tidak ada. Bisa ditentukan dan tidak bisa ditentukan. Gitu. Oke, bentar, ini sudah saya record apa belum ya? Oh, sudah kayaknya. Agak pelupa apa ini. Oke, lanjut ya. Nah, terus yang ini, nah ini yang teman-teman yang baru masuk, silakan bergabung dulu ya sambil melihat. Nah, yang ini adalah peta berpikir. Nah, sebenarnya limit fungsi itu secara umum, limit fungsi itu awal mulanya sebenarnya ada dua, secara aljabar yang kita bahas sekarang ini, dan nanti ada juga yang trigonometri. Khusus untuk matematika wajib, kita fokuskan pada limit fungsi yang aljabar. Ya, limit fungsi yang aljabar. Jadi sangat sederhana. Nah, nanti kita bahas tentang pengertiannya seperti apa, sifat-sifat yang nanti diselesaikan dengan cara ini. Substitusi, pemfaktoran, kali sekawan, dan di penerapannya. Jadi ini poin-poin yang kita pelajari. Substitusi itu apa artinya? Memasukkan sebuah nilai. Pemfaktoran kalian harus ingat caranya. Kali sekawan itu nanti yang ada bentuk akar-akar itu, dan nanti penerapannya. Ya, ini yang kita pelajari. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau saya buat soal besok 12 misalnya 3, 3, 3 gitu misalnya. Ya, untuk bayangan. Nah, materi ini tidak sulit ya. Kita next lagi. Nah, di sini saya memiliki ilustrasi apa sih sebenarnya itu limit gitu ya. Nah, sekarang saya kasih kesempatan pada anak kita, ya anak kita nih. Anak yang tadi login nomor 8 ini, siapa nih? Aditya Prawira. Nah, coba bergabung dengan Pak Aditya Prawira. Nah, tanggal 8 sekarang ya. Oke. Coba Aditya gabung dengan Pak, hidupkan mikrofonnya. Bisa? Aditya. Ya, selamat pagi. Oke, selamat pagi Aditya. Coba dibacakan yang paling atas. Yang dalam kurung merah ini. Oke. Limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Oke. Jadi kata kuncinya adalah titik, ya. Titik tersebut
dan dari kanan, dari kiri gitu ya. Nah, apa sih maksudnya ini gitu ya? Kita aplikatif aja dulu dah ya. Nah, kenapa sampai muncul masalah atau problem limit ini? Kenapa limit ini menjadi suatu ilmu yang perlu dipelajari oleh orang-orang yang ingin mempelajari matematika? Kenapa menjadi matematika wajib gitu ya? Nah, asal muasal dari suatu limit itu berasal dari sebuah fungsi. Sebut saja ini namanya fungsi fx ya. Nah, ini. Nah, fungsi ini kalau kalian cermati, dia tidak akan terdefinisi atau tidak memiliki range atau tidak memiliki daerah hasil ketika nilai X-nya sama dengan 2. Ya, kenapa? Coba Aditya bisa jawab, kenapa ini tidak terdefinisi atau tidak memiliki hasil ketika nilai X sama dengan 2? Kenapa dia menjadi problem pada sebuah fungsi? Ada bayangan nggak, Andika? Aditya, sorry. Kenapa tidak terdefinisi ketika X sama dengan 2? Coba hidupkan mikrofonnya, Aditya. Ada bayangan atau tidak? Halo? Oke, saya hidupkan dari sini. Agak kurang stabil koneksi. Ya, tidak apa-apa. Kenapa tidak bisa untuk X sama dengan 2? Tebak aja. Nah, kamu ngitung nih. Masukkan 2. Bareng-bareng dengan Pak ya. 2 pangkat 2 berapa, Aditya? 4, Pak. 4. 4 kurang 4 berapa, nak? 0 ya? Nah, ya, 0. Bukan kosong ya, beda kosong dengan 0. Lihat nih, 2 pangkat 2, 4. 4 kurang 4 berapa? 0 kan? Ya. Terus 2 kurang 2 juga 0. Nah, 0 bagi 0 itu tidak bisa. Ya, ini sifat tak tentu ya namanya. Nah, jadi kalau kamu ngitung untuk X sama dengan 2 pada soal ini, nah ini kalau dicari X sama dengan 2-nya, bentuknya nanti 0 per 0. Tidak bisa dicari nilainya. Kalau kamu pakai kalkulator, nah, 0 bagi 0, hasilnya akan error. Nah, itu problem pertama. Sehingga dari problem ini muncullah ilmu limit. Nah, limit itu adalah nilai pendekatan dari kiri, dari kanan. Nilai hampiran. Coba ulangi saya. Nilai apa namanya tadi? Pendekatan. Nilai apa namanya lagi, nak? Nilai hampiran. Nah, jadi hampir, kayak kamu berjalan. Hampir kamu dapat nilai 100 pada pelajaran matematika. Nah, kan 100 dapat. Bisa 95, bisa 98, bisa 99. Kan gitu? Itu maksudnya. Nah, sekarang nilai untuk 2 ini, kita kan orang matematika pengen memecahkan masalah nih. Gimana sih caranya dapat nilai fungsi ini untuk X-nya sama dengan 2? Padahal nilai X sama dengan 2 itu tidak ada. Gitu. Dengerin, saya ulang lagi, nilai untuk fungsi ini, nilai X2-nya tidak ada. Makalah dicari dari nilai sebelah kiri dan nilai dari sebelah kanan yang mendekati angka 2. Nih, 1,8, 1,9, dan seterusnya makin dekat. Nah, ini kan nilainya makin dekat nih ke 3,999. Ini juga 4,001. Nah, sehingga secara intuitif gitu ya, dapat disimpulkan, oh, nilai limit atau nilai pendekatan untuk X sama dengan 2 ini pastilah hasil atau range-nya itu 4. Tapi bukan 4 karena tidak ada nilainya 4 gitu. Saya ulang, Aditya ya, untuk semua juga. Nilai fungsi untuk X sama dengan 2 pada soal ini tidak ada. Tidak ada. Tetapi nilai pendekatan atau nilai hampiran atau kita baca limit itu ada. Yaitu berapa? 4. Nah, ini saya nulisnya agak mereng ya karena tangan saya nih. Gitu ya. Jadi itu dulu untuk limit. Nah, cara bacanya, coba ayo Aditya lagi gabung dengan Pak. Nah, cara baca limit. Nah, halo, mana nih? Aditya. Nah, Pak ulangi ya. Cara bacanya ini Pak sudah kurung kan ya, sebelah kanan ya. Ini cara baca yang ini ya, fokuskan yang ini. Cara bacanya adalah limit untuk X mendekati A, fx. Boleh? Atau limit fx untuk X mendekati A. Jadi tanda panah ini dibaca mendekati. Ya. X mendekati A, X mendekati 2, X mendekati 4. Nah, sekarang Aditya coba bacakan yang ini lagi. Gimana caranya baca nih? Limit X mendekati A, fx. Nah, atau gini aja. Limit fx untuk X mendekati A. Itu bakunya. Saya ulangi. Silakan. Oh. Limit fx, limit fx untuk X mendekati A. Oke, begitu ya, Nak ya. Jadi seperti itu ya.
sambil jalan. Oke, terima kasih Aditya. Nah, sekarang yang berikutnya bergabung dengan Pak lagi ya. Nah, terima kasih asistensinya ya. Nah, ini soal yang tadi kita gambarkan dalam grafiknya. Nah, sekarang notasi dari kiri itu adalah menggunakan ini. Ada simbol negatifnya. Lalu dari kanan ada simbol positifnya. Nah, saya cuma mengulangi, kalau anak pasti kemarin malam iseng-iseng buka LKS, ada simbol-simbol seperti ini. Saya baca ya. Limit X kuadrat kurang 4 dibagi X kurang 2 untuk X mendekati 2 dari kiri, nah itu ya, dari kiri atau 2 negatif juga boleh, sama dengan 4. Dan limit X kuadrat dikurangi 4 bagi X kurang 2 untuk X mendekati 2 positif atau dari kanan, nilainya juga 4, ya kan? Sehingga dapat disimpulkan nilai limitnya adalah 4. Dari kiri nilainya 4, dari kanan juga nilainya 4. Maka dapat disimpulkan nilai limitnya bernilai 4. Tapi patut disadari, nilai limit itu 4. Nilai fungsi tanpa limit ya, itu tidak ada. Tapi nilai limit ada. Bedakan ya antara limit, pendekatan, fungsi, nilai eksak atau nilai nyata. Gitu ya. Seperti kamu berjalan, saya hampir tertabrak sepeda motor. Apakah kamu tertabrak? Tidak. Terserempet gitu ya, tapi tidak kena. Jadi nilai hampiran, nilai pendekatan atau pembayangan saja. Saya berjalan tadi pagi hampir terjatuh ke kolam. Gitu. Apakah kamu jatuh? Tidak. Gitu ya. Tadi saya hampir kehujanan. Nah, tidak artinya kan tidak kena hujan kamu. Gitu maksudnya ya, nilai hampiran. Oke, berikutnya gabung dengan Pak. Ini yang di bawahnya Ditya, Wacika. Nah, ini ya, ini tampilan yang ada di LKS-nya ya. Nah, ini saya koreksi ya, ini nilainya mumpung ini kebuka ya, Nak ya. Ini ya, bukan 5, ini harusnya 5, berapa. Ini juga bukan 5, ini 5, berapa ya. Nanti pendekatannya ini. Nah, 5 yang ini. Ya, itu LKS-nya kurang tepat ya. Wajar ya, itu bukan sumber belajar, tapi materi, bukti berlatih saja. Oke, Nak, silakan bantu Pak melihat 3 buah gambar grafik ini, Wacika, hidupkan mikrofonnya. Nah, ini adalah ilustrasi kejadian pada limit. Nah, ini saya ambilkan yang di LKS ya. Jadi biar tidak jauh-jauh ilustrasinya, silakan Wacika dilihat yang fungsi pertama. Tolong dibacakan yang ini. Yang keras, Nak. Sambil kita analisis. Oke, oh ya, agak kecil ya suaranya. Tidak apa. Saya ganti ya, ini ada bilang tidak terlalu bagus audionya. Oke, Ayu Tiara FS. Nah, ini saya lihat di bawahnya lagi nih. Nah, ini ngurut ya. Ayu Tiara, gabung dengan Pak, bacakan yang nomor I itu, yang pertama ini. Ini. Ini, Nak. Ayu Tiara ini. Pada fungsi fx, untuk x mendekati a diperoleh nilai fungsi x mendekati fungsi a, sehingga nilai limitnya di x sama dengan a adalah limit fx mendekati a sama dengan fa. Oke, limit fx untuk x mendekati a sama dengan fa. Jadi sebenarnya bahasa Inggrisnya ya, limit fx atau limit function fx for x mendekati a gitu ya. Nah ini ya. Ya nah, ada apa-apa. Nah sekarang seperti kejadian ini kalau gambarnya seperti ini. Nah didekati dari kiri, gambar grafiknya seperti ini nilainya, didekati dari kanan, gambarnya seperti ini. Nah nilai a-nya pasti dengan cara substitusi. Nah ini cara yang tadi ya. Nggak tahu nih kenapa saya lagi, nah ya, dengan cara substitusi. Ya, maksudnya FA ini adalah substitusi seperti ini. Oke. Nggak kebayang ya, maksudnya ya. Jadi gambarnya gini, ada kejadian limit itu macam-macam. Ada yang limit bisa langsung dicari dengan nilainya. Ada juga yang, nah ini, yang nomor 1 ini gambarnya seperti ini. Dan ini limit yang asli. Ya, dari kiri bisa kelihatan, dari kanan bisa kelihatan, dapatlah nilainya. Nah, nomor 2 lagi coba Ayu Tiara, sambil baca dulu. Nanti sambil jalan kita jelaskan maksudnya apa. Coba. Bisa Ayu? Nah, nomor 2 Ayu. Bisa. Ya. Pada fungsi gx, ux untuk x kurang dari a
Kurang dari V sama dengan, ya ulangnya, kurang ini dari sama dengan A dan fx untuk x lebih dari A. Untuk x mendekati A dari kiri, U kali A. Dan dari kanan, V kali A diperoleh hasil yang sama sehingga nilai limit fungsi Gx dx sama dengan A. Hilang, Pak. Oke, sebentar. Kamu baca yang mana sih, Nak? Yang nomor 2 kan? Iya. Oke. Oke, ini ya. Pada fungsi Gx, ya, untuk Ux, ya, ini yang Ux ya. Ux untuk X kurang dari sama dengan A, dan Px untuk X lebih dari A. Nah, ini ya, ini nilai A. Kalau mencari dari yang kurang dari, nah ini fungsinya Ux. Kalau yang lebih dari sebelah kanan artinya, ini fungsinya Px, gitu. Jadi kata kuncinya di sini, A ini. Kalau ini bacanya kurang dari artinya sebelah kiri. Kalau yang lebih dari artinya sebelah kanan. Nah, itu saja. Sambil jalan ya. Ini masih teori, belum pada prakteknya. Kita lanjut lagi. Nah, yang 3 ini yang patut diwaspadai. Nah, yang paling berbeda, Nak ya. Nah, yang 3 ini adalah ketika saya bilang di awal, nilai limit itu bisa ada atau disebutnya eksis ketika pada kasus 1 dan 2. Pada kasus 1 dan 2, nilai limit itu eksis. Nah, pada kasus ketiga, nilai limit itu tidak ada. Nah, tidak ada. Kenapa? Kalian bisa lihat ya. Nah, pada nilai A, kalian perhatikan dari sebelah kiri, ya perhatikan, dari nilai limit untuk A, sebelah kiri itu nilainya adalah HA. Ini nilainya. Jadi nilainya adalah HA. Entah berapa ya, bisa 7 gitu misalnya. Ilustrasinya anggap 7. Sedangkan dari sebelah kanan, ya, atau fungsinya adalah fungsi Px, nilainya itu lebih rendah dari HA. Misalnya saja HB itu nilainya 5 gitu. Ini 5 misalnya. Kalau kalian perhatikan, yang nilai dari sebelah kiri itu tidak akan sama dengan yang sebelah kanan. 7 itu kan tidak sama dengan 5 ya. Maka tidak ada. Nilai limit pada kasus ini tidak ada. Tidak ada nilainya. Itu aja yang perlu ditekanin. Jadi limit itu bisa diuji dari sebelah kiri, sebelah kanan. Jika tidak sama nilainya, maka dia tidak ada nilai limit. Itu bedanya dengan fungsi. Ya, meskipun limit itu pendekatan, kalau dihitung dari kiri dan kanan berbeda, nilai limit tidak ada. Oke, itu mungkin teorinya pusing ya. Apa sih maksudnya? Kita sambil lihat sifat-sifat dan dengan contoh-contohnya ya, biar kita lebih sederhana lagi. Nah, ini berikutnya di bawahnya lagi. Ini siapa nih? Oh, Wachika naik ya posisinya nih. Ini Lia Amanda di bawahnya Wachika ini. Bacakan yang belah kiri, nak, tolong. Yang ini. Tes bisa tes, didengar, ya? Pak? Terdengar jelas. Yang ini ya. Dari atas. Ya, atas. Nah, ini yang ini. Dari sifat-sifat limit fungsi, misalkan fx dan gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati a, dengan k dan a adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif, maka sifat-sifat limit fungsi antara lain 1. Limit. Ya, silakan. Langsung dibaca yang nomor 1, Pak. Nomor 1 aja dulu. Ya. Oh ya. Limit k untuk x mendekati a sama dengan k. Contohnya, limit 3 untuk X mendekati 2 adalah 3. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini adalah limit yang bernilai K. K itu apa? Dari kata konstan. Konstanta Indonesianya ya. Nah, kenapa limit 3? Nah, kalian harus ingat dulu, fungsi 3 itu kan seperti ini ya. Ini anggap 0 ya. Ini 3. Nilainya akan datar begini. Ya. Mau X-nya 1, 3. X-nya 7, tetap 3 ya. Jadi dia berupa garis. Dan nilainya adalah nilai konstanta itu. Nah ini limit fungsi konstanta. Nah nomor 2, lanjut lagi nak, lagi sekali. Hilang ya koneksinya. Bisa lihat nomor 2 dia.
Oke, nomor 2 lagi sekali. Nomor 2, untuk limit X untuk X mendekati A sama dengan A. Dengan contoh, limit X untuk X mendekati 2 adalah 2. Iya. Jadi ini tinggal substitusi saja ya. Jadi dikerjakan hasilnya 2. Oke. Limit ya. Seperti itu. Lagi satu, lagi 3 lah. Biar selesai lah. Satu baris. Nah ini coba. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga untuk limit K dikali Fx untuk X mendekati A sama dengan K dikali limit Fx untuk X mendekati A. Oke, contoh? Contohnya, limit 3X kuadrat untuk X mendekati 2 sama dengan 3 dikali limit X kuadrat untuk X mendekati 2. Oke, terima kasih. Nah, untuk sifat nomor 3, ini kan nilai 3 atau konstantanya pindah ke depan ya. Nah, sebenarnya kalau ingin langsung dikerjakan untuk soal ini ya, itu bisa. Misalnya saya tuliskan kembali, limit 3x kuadrat, kok miring saya nulis ini. Nah, gitu ya soalnya ya misalnya. Nah, ini langsung aja dikerjakan dengan cara substitusi menggunakan sifat kedua, yaitu, nah di sini 3, x-nya diganti dengan 2 atau substitusi, seperti ini. Nah, dalam pengerjaan limit, jika kamu mengganti nilai x-nya dengan nilai pendekatan, maka tulisan limit di depannya itu tidak tertulis. Lihat lagi contoh 1, 2, dan 3 ini. Nah, di sini kan masih ada limit ya. Tetapi pada contoh di bawahnya, kalau sudah substitusi, ini sudah substitusi nih, ini tulisan limit tidak ada. Nah, itu yang rata-rata problem saya selama mengamati untuk kelas SMA, problemnya di sana. Ketika sudah substitusi, di depannya masih ada limit. Seharusnya tidak usah. Nah, di sini kan tinggal diganti aja, dan jawabannya akan sama 12. Ya, jadi tidak sesuatu yang urgent saja, tapi sama menurut saya. Terima kasih ya. Berikutnya di bawahnya, ini kok berubah-ubah ya posisi zoom-nya nih. Niluh Komang. Siapa nih kok kepotong namanya? Niluh Komang. Di siapa nih di ini? Nah, hidupin mikrofonnya. Kelihatan cuma setengah nih. Dipa. Pak mendadak lupa Pak. Ya. Nomor 4 Dipa. Kita santai aja hari ini. Keras lagi suaranya. Limit fx kurang lebih bukan kurang lebih ini. Ya boleh baca plus minus deh, karena tambah kurang kan aneh sekali saya. Ya boleh plus minus yang ini, limit fx plus minus gx, boleh tidak apa-apa. Yuk. Limit fx plus minus gx untuk x mendekati a sama dengan limit fx plus minus limit fx untuk x mendekati a plus minus limit gx untuk x mendekati a. Ya, jadi ini pengerjaan soal limit yang kalau dalam bentuk kurung ini bisa dikerjakan terpisah. Karena secara konsep x kuadrat ini adalah suatu fungsi, sebut saja fx. Ini juga sebuah fungsi, yaitu gx, dua buah fungsi yang berbeda. Plus minus ini menyatakan tandanya bisa tambah, bisa kurang, ya. Plus minus bernilai setara. Jadi bisa dilakukan proses seperti ini. Nah, pengerjaannya sama, ketika substitusi hasilnya 9. Yang ini ya, sebelum diganti atau dikerjakan, ini boleh seperti ini, 3, hasilnya 9. Nah, yang saya ingin tambahkan di sini, pada prakteknya kita tidak selalu membuat seperti lurus seperti ini. Kita bisa membuatnya lebih sederhana. Misalnya saya buat lagi kembali ya soalnya ya. Limit, ini kan mendekati 3 ya. X kuadrat tambah 2X. Nah, ini bisa langsung aja kan anak kerjakan dengan substitusi. Karena ini bentuknya bukan pecahan ya. Jadi langsung saja 3 pangkat 2, kamu tulis 3 pangkat 2, terus 2 kali 3. Nah, ini contohnya. Ini 9, ini 6, lalu kamu tulis 15. Yang perlu diperhatikan adalah ketika sudah substitusi, tulisan limit atau lim di depannya tidak ditulis lagi. Karena sudah dalam proses penghitungan. Tidak boleh seperti ini. Ini kan sudah gini, kamu terus limit lagi di depannya. Tidak usah. Itu keliru. Ya. Jadi sampai sini, kalau kamu sudah substitusi, tidak ada tulisan limit lagi di depannya.
Nah, dan pengerjaan yang seperti contoh nomor 4 ini adalah menggunakan sifat-sifat ya sangat detail. Nah, gitu. Ya lagi 10 menit ya. Minggu ini saya tidak kasihkan tugas ya, cuma menyimak kembali aja. Jadi agak santai ya. Jadi sambil baca-baca aja. Nah, tinggal lagi 2. Nah, nomor 2, 6 dan 7 ini adalah bentuk pembagian. Ya, saya ambil alih dulu sebentar ya. Ini adalah bentuk pembagian. Cuma yang perlu diperhatikan ini, tidak boleh membagi atau penyebut, istilahnya penyebut itu sama dengan 0, tidak boleh. Atau tidak boleh sama dengan 0. Oke, ini ada pertanyaan dari Deva. Permisi Pak, mau tanya, apakah kata limit memiliki artian yang sama dengan asimtot? Nah, coba saya undang Deva bergabung dengan Pak untuk pertanyaan ini. Silakan, hidupkan mikrofonnya Deva. Nah, saya pengen tahu kan mana nih orangnya. Halo Deva. Iya. Mana itu? Oke, nah, saya pengen tanya pada Deva. Kenapa bisa menanyakan ada hubungannya dengan asimtot? Apa alasan berpikirnya dulu gitu dulu deh. Pak, kenapa kok fungsi rasional sama irasional asimtot nggak boleh menyentuh juga, Pak? Gimana? Coba yang keras. Rasional asimtot nggak boleh disentuh sama bilangan. Oh, pada gimana? Saya kurang nangkep. Yang keras lagi. Dekatin mikrofonnya. Pada fungsi rasional asimtot tidak bisa disentuh sama angka yang lain. Oke. Asimtot itu nama lainnya apa, Nak? Ada tahu? Ada. Oke, saya mau jawab aja langsung ya. Mungkin saya nangkap maksudnya ya. Limit dan asimtot itu berbeda ya. Ini limit, ini asimtot. Limit itu permainan kita pada bilangan real, itu yang pertama. Limit itu kaitannya paling dekat itu dengan fungsi, nilai pendekatan dari suatu fungsi. Bukan tidak boleh menyentuh, tapi nilai pendekatan yang awalnya dimulakan untuk mencari berapa sih nilai yang tidak bisa dicari pada fungsi itu awal mulanya. Lalu dicari. Nah, nilai asimtot itu beda konsepnya. Ya, nanti saya buatkan khusus dah bedanya itu. Tapi yang jelas saya jawab secara langsung. Kamu nanya, apakah kata limit memiliki arti yang sama dengan asimtot? Tidak. Jawabnya itu ya, tidak. Terima kasih ya sudah bertanya. Nanti kalau ada yang mendapatkan sumber baru boleh didiskusikan. Nah, ini nomor 6 dan 7 ya. Nah, nomor 6 itu kalau kalian perhatikan, ya, terima kasih ya Depa. Jadi moga-moga bisa menjawab ya. Jadi jelas tidak ya. Nah, yang ini adalah pembagian ya. Nah, yang penting syaratnya itu tidak boleh yang bawah ini, yang ini itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 tekniknya beda lagi. Ya, itu saja. Kuncinya di sana. Tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, ada proses yang perlu dilakukan lagi. Tidak bisa dengan cara apa? Substitusi. Yang kita lakukan ini adalah dengan cara substitusi. Ya, substitusi langsung. Oke. Ini adalah basic dari basic, dan ini kepake pada bentuk lain, pada bentuk trigonometri juga kepake hal ini. Gitu. Pertama trigonometri, nanti step pertama adalah substitusi. Nah, aljabar pun juga sama. Step pertama adalah substitusi. Ya, mau kayak apapun soalnya, lakukan substitusi. Nanti pada prakteknya sebenarnya ada cara lain dengan menggunakan turunan, tapi turunan itu bab berikutnya. Itu cara yang termudah dan paling cepat sebenarnya. Tapi kalau tidak memahami juga cara yang termudah itu malah jadi cara yang paling lambat. Kayak review kemarin saya lihat pekerjaan barisan derek ya, mungkin saya 1 menit ngomong ya. Ada soal yang menghitung jumlah tali. Yang itu yang dipotong-potong jadi 8 itu ya. Itu sebenarnya kalau kalian jumlahkan manual, itu lebih cepat daripada pakai rumus kalau kalian lihat YouTube-nya itu. Kalian klip rasionya 2 dari sekian, jumlah, langsung ketemu jawabannya. Karena cuma sedikit, cuma 8 gitu. Belum tentu cara yang termudah bagi saya, termudah bagi anak gitu loh. Yang termudah itu adalah ketika dilihat pada soal ini, pengerjaannya paling sederhana, gitu aja. Gitu. Nah, ini contoh soal yang ada di LKS, saya tidak terlalu detail ya. Yang paling ingin saya tekankan di sini adalah di contohnya ini ada di LKS anak ya. Nah, yang ini loh. Nah, ini kan soal nomor A nih. Masih ada limit kan? Ini bacanya limit 8 dikurangi 3X untuk X mendekati 5. Mendekati 5. Nah, setelah sama dengan, di sini limitnya tidak ada. Langsung proses. Dapatlah ini nilainya.
Nah, nomor B juga sama, ini prosesnya, di sini tidak ada limit lagi. Langsung dapat nilai. Yang C pun sama. Nah, nilai limit ini masih ada ketika kalian melakukan proses lain. Misalnya, nomor 3 nih deh, nomor 3 ini saya ambil nih. Soalnya kan begini nih, limit, ini soalnya X kuadrat tambah X tambah 6, X tambah 1. Nah, kalau kalian ingin menetap bahwa sudah ada limit di sampingnya, jangan disubstitusi. Yang atas ini bisa kalian faktorkan misalnya. Nah, apa faktornya ini? X tambah 3, X kurang 2 ya, betul ya? Nah, gitu. Nah, ini masih ada limit di depannya. Selama kalian melakukan proses ini nggak mau ya, tidak bisa difaktorkan ya. Anggap saya rubah jadi kurang di sini ya. Misalnya begitu. Nah, saya rubah sini ya, X kuadrat kurang X, ini tambah benar, ini kurang. Nah, ini soalnya misalnya gitu. X kuadrat tambah X kurang 6. Nah, di sini kalian bisa faktorkan. Nah, kalau difaktorkan seperti ini limit ini tetap. Setelah kalian lakukan substitusi, baru seperti ini. Tidak ada limit lagi di depannya. Karena limit itu kan pendekatan simbol dari sebuah nilai hasil pendekatan. Oke, saya akhiri dulu lah. Nah, itu ya sekilas tentang limit ya. Tentang dasarnya, tentang sifat-sifatnya yang penting ya. Dengan teknik yang paling basic ya, yang kepake di semua, dan kadangkala teknik yang basic dengan substitusi ini lebih mudah pengerjaannya. Saya sering mengalami itu. Wah, ini kok saya rumusnya harus apa, difaktorkan kalah, atau sekali apa, ternyata substitusi yang paling menentukan. Gitu ya. Nah, hari ini tidak ada tugas untuk anak, tidak ada mengerjakan yang kemarin, cuma mestinya tugasnya tidak terstruktur dan tidak terkumpul itu. Saya mute dulu nih, siapa yang menghidupkan suara itu? Oke, ada suara ayam itu. Artinya cinta lingkungan mungkin ya. Nah, secara mandiri aja, ini saya tidak kumpulkan, saya kasih bukan minggu ini tapi 2 minggu, gitu maksud saya, tidak tugas mendesak gitu ya. Itu nanti saya tampilkan di Google Classroom, UK berapa saja, nomor berapa aja, 2 minggu waktunya. Ya, tidak minggu depan. Dan saya fokuskan untuk minggu ini ya, untuk minggu ini yang belum ulangan, yang kemarin, yang nilainya di bawah KKM akan saya share untuk melakukan remedial ya. Nah, ada khusus dari saya. Itu saja. Nah, kalau sampai minggu ini tidak ada kabar atau menghilang, ya jadi nilainya juga menghilang ya. Kayak itulah, timbal balik lah istilahnya. Kalau ada, ya ada, kalau tidak, ya tidak. Dan untuk yang dapat nilai kemarin 100 atau yang di 80, luar biasa, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Oh ya, ada Reserian, silakan. Nah, silakan mau bertanya apa? Maaf Pak, kembali ke materi tadi. Saya mau sedikit bertanya. Oke, silakan. Jadi nilai limit itu dikatakan ada kalau misalnya dia limit yang itu yang min 11 ya Pak. Oke, secara konsep. Saya masih agak bingung di sana. Oke, bagus. Ya, itu tadi saya cuma sekilas banget ya. Konsepnya memang begitu. Nilai limit itu kan pendekatan. Awal mulanya orang mencari nilai limit itu kan tidak bisa langsung menghitung ini loh substitusi. Nggak ada mereka. Mereka tuh mencari limit X mendekati 1 triliun, sekian. Itu kan dicari nilai yang dari kiri paling dekat berapa, dari kanan berapa, lalu diperkirakan. Oh, harusnya nilai limit sekian. Dan benar seperti yang kamu tanyakan, secara konsep, limit itu ada nilainya atau eksis kalau sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Itu. Tapi tadi saya terlalu elaborasi hal itu ya. Jadi itu benar ya. Nilai limit akan ada jika limit dari sebelah kiri atau X yang pangkat negatif itu sama dengan limit yang sebelah kanan. Nah, nanti pada prakteknya nanti akan kita coba lagi dengan latihan soal. Itu benar sekali, itu konsep paling dasar. Ya, saya itu tadi lebih banyak kan kepada praktikalnya. Oh, ngitungnya gimana dengan substitusi. Itu aja tadi. Ya. Tapi itu pertanyaan tentang konseptual. Betul ya? Secara konsep ya, seperti itu. Mungkin sekian ya. Ini karena sudah jam 9, saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Jangan lupa habis ini absensinya. Nanti akan saya sinkronkan, nanti terlacak. Dan tadi sore saya akan input lagi ke anak ya. Kalau di kelas 12, ada 2 kelas yang rutin dari minggu ke minggu itu hadir semua. Itu di 12 MIPA, berapa tadi itu? 3 dan 4 ya. Nah, ini kelas 11 mungkin ada enggak, coba lagi. Ya, terima kasih ya.
Saya tutup dengan selamat pagi, Om Sadi Santi Om, Namo Buddhaya.